Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan PCB BWM lakoni 120 121 GE dari beliau yang ada di Tuban, Jawa Timur. Sorry ya, ini kondisi saya masih kurang fit, jadi videonya agak kurang bagus nanti. Kerusakan dari BWM ini sebelumnya sudah pernah diservis. Kelihatan di sini sudah banyak sekali solderan, terutama di jalur BWM-nya. Ini IC KA3525 sudah pernah diganti, tapi di sini jalurnya banyak mengelupas. Bagian atas juga, ini jalurnya sudah pada di jumper. Dan ini air fuse 2,2 ohm di kaki source-nya cuma diganti satu, harusnya kan 2,2 ohm di paralel ya, jadi 1 ohm. Di kaki source-nya IRF 9Z24N untuk jalur tegangan positif 24 volt menuju kaki source-nya P channel. Terus ini ada sender ya, sender 15 volt kalau nggak salah. Jadi udah apa sender ini harusnya dia sender 15 volt ya, 15 volt atau 20 volt, pokoknya ini dapat jalur kaki P channel nanti. Katanya diudah katanya. Di sini diganti pakai 15 volt ya. Ya biasanya pakai 15 volt yang SMD. Ini versi terbaru ya lur, PCB-nya. Transistor driver ada di atas. Kerusakannya pokoknya itu nggak normal. Langsung aja kita nyalakan, kita coba cek. Di sini untuk MOSFET-nya juga sudah di vakum ya, sudah disedot solderannya. Nggak tahu apakah PSU-nya juga bermasalah, karena katanya juga gagal, belum berhasil gitu ya. Oke, langsung aja kita coba tes dinyalakan, nanti kita cek tegangannya. Kita pasang kabel supply-nya dari DC primer rectifier, kita nyalakan. Gak nyala sama sekali lur, indikator juga nggak nyala. Kita coba tes ya, tegangannya berapa. Kita coba cek tegangannya berapa, kita arahin tok ya. Oke, nyalakan kembali. Kita cek di tegangan primernya dulu. Kita pastikan masuk tegangannya ya, 287 volt masuk. Kita cek di resistor step down untuk tegangan VCC supply IC 100 kilo. Di sini ada tegangan 29 volt, ini ngedrop ya. Biasanya di sini tegangannya lebih sampai 100 biasanya. Otomatis tegangan outputnya power supply juga nggak keluar nih, 0, nggak keluar sama sekali. Oke, lakukan pengecekan di area primernya dulu karena ini belum nyala ya, dan MOSFET-nya udah anget tapi nggak nyala. Kemungkinan kerusakan di osilator switchingnya, pakai UC3845. Kita coba ganti ya, coba ganti. Terus nanti kita cek tadi yang ngedrop ya di sini. Ini kan air step down dari positif DC primer 280 volt tadi atau 320 volt DC. Ini ada R 100 kilo ya, itu ada R 100 kilo, dia di seri dengan 100 kilo juga untuk supply VCC sementara. Ini juga 100 kilo di sini dekat elko nih, yang warna biru. Itu untuk supply VCC IC UC3845 di kaki nomor 7 ya, untuk supply-nya. Jadi kita coba lepas dulu modul BWM switching-nya, kita cek tegangannya di sini, dan nanti kita ganti untuk IC-nya. Biasanya juga karena IC-nya udah short ya,
Jadi tegangan VCC outputnya R step down nya itu ngedrop. Biasanya di sini masih sekitar 100 volt, dan ketika diturunkan lagi melewati resistor 100 kilo lagi, dia jadi 8 volt ketika standby tanpa MOSFET. Dan ketika MOSFET sudah terpasang, tegangan VCC nya normalnya di 11 volt atau 12 volt ya, atau bahkan sampai 15 volt. Oke, saya akan lepas dulu. Oke, untuk PWM switchingnya sudah saya ganti. Tambahkan konektor atau soket IC 8 kaki seperti ini. Ini IC nya baru, belum saya pasang. Sender 20 volt juga udah saya ganti, ini wajib diganti ya, karena biasanya sendernya setengah rusak ketika IC nya itu udah rusak. Terus ini kita akan cek dulu sebelum dipasang. Nanti kita cek dulu tegangan di R step down di sini. Ini ya, ini R step down nya 100 kilo. Kita cek dulu, nyalakan dan cek berapa tegangannya. Tadi kan ngedrop 29 volt ya. Ketika modul dilepas, kita akan ngecek dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan PCB PWM lakoni lagi, lakoni 120 121 GE dari beliau yang ada di Tuban Jawa Timur. Sorry ya, ini kondisi saya masih kurang fit, jadi videonya agak kurang bagus nanti. Kerusakan dari PWM ini sebelumnya sudah pernah diservis. Kelihatan di sini sudah banyak sekali solderan, terutama di jalur PWM nya. Ini IC KA3525 sudah pernah diganti, tapi di sini jalurnya banyak mengelupas. Bagian atas juga ini jalurnya sudah pada di jumper. Dan ini air fuse 2,2 ohm di kaki source nya cuma diganti satu, harusnya kan 2,2 ohm di paralel ya, jadi 1 ohm. Di kaki source nya IRF 9Z24N untuk jalur tegangan positif 24 volt menuju kaki source nya P channel. Terus ini ada sender ya, sender 15 volt kalau nggak salah. Di udah ding, udah apa sender ini harusnya dia sender 15 sender 15 volt ya, 15 volt atau 20 volt, pokoknya ini dapat jalur kaki P channel nanti. Katanya diudah kita ini. Di sini diganti pakai 15 volt ya. Ya biasanya pakai 15 volt yang SMD. Ini versi terbaru ya lur, PCB nya. Transistor driver ada di atas. Kerusakannya pokoknya itu nggak normal. Langsung aja kita nyalakan, kita coba cek. Di sini untuk MOSFET nya juga sudah di vakum ya, sudah disedot solderannya. Nggak tahu apakah PSU nya juga bermasalah, karena katanya juga gagal, belum berhasil gitu ya. Oke, langsung aja kita coba tes dinyalakan, nanti kita cek tegangannya. Oke, ini tadi yang rusak ada beberapa komponen, jadi parah rusaknya ya, nggak cuma IC PWM osilator switching maksudnya. Udah tak ganti tadi sampai 2 kali ganti. Saya ganti UJ343 tetap nggak nyala. Ternyata MOSFET-nya juga setengah rusak ini. MOSFET-nya setengah rusak. K3878 ya mati. Jadi walaupun tegangan gate-nya udah keluar tadi 0,3 volt ya, jadi nggak bisa nge-switch trafo switchingnya, mati. Dan setelah nyala tadi di sini ditemukan masalah. Ini udah saya ganti, konektornya tadi short ya. Ini sebelumnya nggak tahu udah diganti apa gimana, karena udah ada tambahan konektor seperti ini sebelum saya bongkar tadi ya. Ini konektornya tadi short di kaki nomor 2, kaki nomor 16, dan terhadap ground dia short menyebabkan IC-nya panas. Ini seperti ini. Bagian bawahnya ya ala kadarnya, karena ini udah pernah dioprek-oprek sama yang punya mungkin, atau sudah pernah masuk ke bengkel lain terus dioprek seperti ini, nggak rapi ya, hasilnya seperti ini hasilnya.
Ini banyak jalur putus, ini udah saya tak sambung. Kaki nomor 16 dan kaki nomor 2 tadi yang short udah saya pisahkan. Ini udah mendingan gak kayak tadi ya. Dan ternyata setelah dicek lagi, di sini tadi ada sender 15 volt, saya lepas dulu. Karena ternyata salah penggantian ya. Salah pemasangan juga. Ini saya juga kaget, kenapa kok maksudnya menghadap ke bawah, harusnya menghadap ke atas ini. Ini malah terbalik, harusnya kaki gate-nya dapat gate, ini malah kaki gate-nya dapat source ya. Lihat, ada tanda putih itu, strip putih di setiap pad MOSFET-nya. Itu kebalik pemasangannya, nggak tahu kenapa ini kok bisa kebalik. Mungkin sebelumnya gerusa-gerusu atau gimana kok bisa kebalik. Kebalik semua lur. Jadi kebalik kutubnya antara GDS malah terbalik jadi SDG. Terus juga terbalik pemasangan MOSFET urutannya ya. Paling atas itu untuk lakoni itu IRF 9C24N P channel, tadi malah terpasang IRF Z24N. Dan yang kedua harusnya N channel IRF Z24N malah terpasang nih, malah terpasang IRF 9C24N, malah kewalik-walik kan. Nomor 3 yang harusnya P channel IRF 9C24N malah terpasang IRF Z24N. Dan yang terakhir yang harusnya terpasang IRF Z24N malah terpasang IRF 9C24N, kebalik semua ini. Jadi mungkin kerusakan awal dari sini ya, salah pemasangan hingga power supply yang nggak kuat karena dia short dan IC PM nya rusak. Untung transistor drivernya nggak masalah. Dan tadi saya cek kok aneh, tegangan gate nya kok ada yang 1 volt, ada yang 6 volt, ada yang 4 volt. Harusnya kan tegangan gate nya 5 volt yang N channel dan yang P channel 20 volt. Tadi kok aneh banget. Jadi ini saya akan cek dulu maksudnya aman apa enggak, karena pemasangannya kebalik semua, polaritasnya kebalik, sama penempatan antara N dan P channel juga terbalik semua. Oke, saya lepas dulu ini yang 2 sisanya, tadi saya lepas 2 karena penasaran ternyata kebalik. Gitu lagi. Oke, saya lepas, nanti kita cek dulu tegangan gate-nya apakah keluar normal atau enggak. Dan ini sendernya akan saya ganti pakai sender SMD juga. Oke lor, untuk PWM kali ini cukup ribet ya, banyak memakan waktu lama, menguras energi juga. Jundet gara-gara ini, soalnya PWM ini sudah pernah dicoba di servis, sudah pernah coba diutak-utak sendiri, atau mungkin pernah di servis terus gagal. Dan gagalnya servis itu gara-gara salah penggantian komponen dan salah jalur ya, atau jalurnya disambung sembarangan sehingga jundet jelimet. Ini kyo teknisi nih sing ruwet. Intinya ini udah bisa. Sekarang saya jelaskan apa yang saya ganti. Ini yang ganti MOSFET-nya KA3878 karena awalnya mati total atau enggak keluar tegangan ya. Untuk IC PWM switching UC3845 saya ganti pakai UC3843, bisa saya tambahkan konektor IC juga di situ ya. Dan di sini optocoupler juga udah tak ganti karena optocoupler menyebabkan tegangannya over, terlalu tinggi, menyebabkan tegangan VCC supply untuk kaki nomor 7 IC UC3843 ngedrop ke 2 volt, sehingga tegangan yang masuk ke kaki gate-nya MOSFET K3878 itu over ya, atau overdrive, bukan underdrive tapi overdrive lagi. Aduh, saya tak lepas dulu ya ini. Jadi sempat saya tes lama, alhamdulillah sudah normal. Dan bagian power supply sudah beres. Terus setelah power supply beres masih ada PR tadi ya, itu di bagian PWM nya tadi jundet yang bikin waktunya terkuras banyak, menguras banyak waktu itu di PWM nya, karena ini ya kayak gini jalurnya. Yang sebelumnya saya jumper itu saya lepas semua, jumpernya saya kembalikan seperti settingan pabrik, tapi ya seperti ini adanya karena PCB nya ya udah diotak-atik, sudah di jumper sama yang servis sebelumnya. Jadi ya sebisa mungkin saya rapikan. Ini udah mendingan ya, udah saya sambung, yang jalurnya putus sudah saya sambung lagi. Awalnya itu tegangan di kaki nomor 5 IC K3525 yang harusnya 2 volt itu 5 volt ngelonjak, dan tegangan outputnya itu anehnya, tegangan outputnya di sini itu terbaca 5 volt tapi 5 volt DC ya, bukan PWM.
Ini ada jalur yang agak tipis, ini nanti saya tambahi lagi ya. Dan ini untuk bagian bawah yang saya ganti ada transistor Y1 2 biji. Saya tunjukkan pakai pinset ya. Ini Y1 atau S8050 SMD udah saya ganti. Ini transistor untuk jalur komparator dan jalur dari IC CRX40. Untuk ini 104 saya ganti MKM ya. Yang sebelah sini masih normal, yang sebelah sini tegangannya ngedrop, saya ganti 104 MKM dan yang lebih bagus. Terus ini sender 15 volt juga udah saya ganti pakai SMD juga. Untuk resistornya saya ganti ini dari awal seperti ini ya. Saya kembalikan lagi 2,2 ohm. Nanti diganti pakai 1 ohm aja ya. Jangan 2,2 ohm karena ini kurang besar ya. Karena nilai resistor yang aslinya itu 2R2 atau 2,2 ohm di paralel jadi 1 ohm. Jadi ini masih kurang, nanti diganti nanti aja. Untuk bagian atas yang tak ganti adalah transistor driver teman. Iya, ada 4 transistor driver. Yang tengah ini Y1. Kelihatan nggak teman? Agak buram ya. Nah ini ketok ora ya. Wis sak ketok lah pokoknya. Nah ini yang tengah ini Y1 S80 dan yang pinggir-pinggir ini Y2 udah tak ganti. Untuk konektor IC udah saya tambahkan dan IC original ya, K3525 original. Untuk MOSFET drivernya ada yang satu yang ganti, IRFZ24N ini rusak ya, setengah short, jadi tegangannya ngedrop. Untuk jalur yang lain ini udah saya solder ulang untuk semua komponen SMD nya, kelihatan solderannya yang baru lagi. IC CRX40 juga udah saya ganti original dengan konektornya. Itu sih lur ya yang diganti. Untuk IC 7812 dan 7912 masih aman. Sekarang waktunya kita tes nanti yang ini 2,2 ohm akan saya ganti nanti ya, saya pakai 1 ohm. Atau saya ganti sekalian, nanti tinggal nyoba. Bentar, tak ganti ini dulu. Oke, resistor udah tak ganti ya, 1 ohm di jalur 24 volt plus ke kaki source nya P channel atau IRF9Z24N. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, bola nggak nyala berarti aman. Kita langsung pengecekan tegangan dulu yang pertama ya. Tegangan pakai multimeter yang Unite. Ini 27 voltnya terbaca 26,98, stabil, nggak ada naik turun. 12 voltnya aman ya. Yang ini 12 volt juga aman, negatif 12 volt. Untuk simetris kontrol arus di PCB depan tapi nggak dibawakan ya. Kaki nomor 14 output B PWM 5,2. Kaki nomor 11 nomor 11 5,4. Kaki gate-nya MOSFET N channel atau IRFZ24N 5,1. P channel terhadap ground 20 volt. N channel lagi atau IRFZ24N lagi 5,3 volt. Toleransi ya, nggak apa-apa. Ini P channel terakhir yang paling atas 20 volt. Oke, stabil. Outputnya 15 volt di kaki drain ya, atau kaki outputnya di ini. Ada 4 pin, yang 2 ini pin untuk sensor arus feedback, yang 2 untuk output dari kaki drainnya MOSFET ke trafo GDT. 14,98, yang sebelahnya 15 volt. Toleransi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ya untuk pengecekan pakai osiloskop ya. Kita lihat di osiloskopnya. Ini kaki drain, aduh kok bengkok. Kaki drain. Oke, frekuensi keluar dan stabil ya. Detemnya saya perbesar. Channel kuning, channel 1 on, disusul channel 2 off. Ini yang versi sinyalnya kaki drain ya, beda dengan kaki gate nya MOSFET.
107,8 kHz, duty cycle 55% dan VRMS nya 13,6. Coba sekarang tak bandingkan dengan tegangan Nora konslet. Tak bandingkan dengan tegangan gate-nya MOSFET IRF ya. Ini saya bandingkan sebentar, menggubet ini. Oke, ini P channel ya, P channel, ini N channel. Oke, sudah mantap tuh DTM-nya ya. Sip, frekuensi stabil, duty cycle di kaki gate-nya MOSFET 40% dan ini di kaki drain-nya MOSFET 50%, 47%. Oke, sip, mantap. Yang terakhir kita cek untuk feedbacknya lur ya. Kita cek untuk ini udah saya pasangkan potensiometer 1 kilo di jalur potensio 3 kaki, yang 1 ground, yang nomor 2 output, nomor 3 inputnya. Itu ke op-amp CX40 kita cek di kaki nomor 2 ya. Kaki nomor 2 op-amp-nya yaitu kaki non inverting. Inverting atau non inverting? Ayo. Inverting teman ya. Non invertingnya nomor 3. Nomor 3 itu ke nomor 3 dan nomor 4 itu ke ground di jumper ya. Kita cek di multimeter VDC ya. Kita cek di kaki nomor 2. Ini kaki drainnya tadi. Oke, sekarang kaki nomor 2 op-amp CX40. Kita putar potensionya. Oke, semakin lama semakin naik. Kita turunkan. Oke, minimal 0,05 ya. Kita perlahan putar ke kanan potensionya, maka nilai akan naik seiring dengan bertambahnya tegangan dari outputnya potensio. 0,3, 0,4, 0,45, 0,5, paling tinggi 0,73 atau 0,8 ya. Oke, sudah normal ini ya. Sudah mantap. Sip, siap kirim ke beliau yang ada di mana ya? Tuban ya, di Tuban, Jawa Timur. Terima kasih Mas atau Pak atau Om sudah memberikan kepercayaan, dan ini BWM lakoninya sudah jos normal, sudah melewati proses, dan nanti akan saya nyalakan lama untuk mengetes running ya, dites running lama untuk tes ketahanannya. Semoga awet dan semoga lancar jaya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.